Liburan di Jepang masih pakai kereta. Mana main. Apalagi pada saat jam-jam sibuk nih, jangankan di keretanya. Di stasiunnya aja benar-benar udah ramai dan padat banget loh. Jadi di video kali ini, aku akan ajak kalian untuk berkeliling Jepang naik mobil ya teman-teman. Jadi ikuti terus video ini ya. Nah, tapi karena aku nggak punya mobil di Jepang, aku akan buat video tentang bagaimana cara rental mobil di Jepang. Jadi buat kalian penasaran, ikuti terus video aku ya. Oke, jadi sebelum itu di sini aku rental mobil di Nippon Rent a Car. Jadi posisi aku saat ini itu sudah booking mobilnya via online. Nanti aku akan buatkan juga tutorialnya di akhir video. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah dapat kode bookingnya, teman-teman langsung aja datang ke outlet di mana teman-teman memilih di mana pick up point dari mobilnya sendiri. Jadi kebetulan aku pick up point dari mobilnya aku pilih di outlet ini ya. Jadi jangan sampai salah, itu harus sesuai ya. Sesuai juga dengan tanggal yang dipilih dan juga jam yang dipilih. Nanti pada saat teman-teman tiba di sini di reservasinya, teman-teman bisa tunjukkan driver license-nya ya, atau surat izin mengemudinya, dan tunjukkan kode bookingnya juga. Jadi just for information, di Jepang itu nggak bisa pakai SIM Indonesia ya. Dan salah satu syarat untuk rental mobil itu teman-teman harus punya SIM Jepang atau SIM internasional ya, yang memang resmi di Jepang. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan oleh petugas dari reservasinya. Jadi di sini dijelaskan ada banyak sekali plan-plan yang bisa teman-teman pilih. Contohnya kalau misalnya teman-teman takut dan baru pertama kali naik mobil di Jepang, teman-teman bisa tambahin asuransi dan biaya perlindungan tambahan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman khawatir, aku takut gimana-gimana nih di jalan, supaya aman, teman-teman bisa banget untuk tambahin asuransi. Jadi biasanya ditanya juga guys, teman-teman tuh mau pergi ke daerah mana naik mobilnya. Nanti di daerah tersebut juga akan dijelaskan oleh petugasnya nih, SPBU terdekat tuh ada di bagian mana aja. Dan ini uniknya di Jepang ya, jadi pada saat kita ngambil mobil itu mobilnya udah pasti bensinnya penuh. Dan juga pada saat kita ngembaliin mobil itu kita harus juga mengisi bensinnya dengan full, dan itu harus dibuktiin juga dengan nota pembelian bensinnya ya. Jadi di sini panduan sewanya, nanti teman-teman bisa tanda tangani langsung. Di bagian sini aja ada informasi-informasi tentang cara menggunakan mobilnya ya teman-teman. Dan nantinya juga kita disediakan kartu ETC. Jadi apa itu kartu ETC? Itu untuk pembayaran tolnya ya. Jadi teman-teman biasanya ditanya mau pergi ke daerah mana. Seperti ini dia bentuk kartunya. Jadi semua kertas informasi itu diberikan ke kita ya. Jadi kita bisa baca di mobil kalau misalnya kita bingung. Jadi nanti disediakan seperti ini. Jangan khawatir, benar-benar detail banget ya. Dan ini dia untuk mobil yang aku pilih. Jadi ini Suzuki Solio. Jadi ini baru pertama kalinya aku lihat mobil ini ya. Mungkin nggak masuk Indonesia deh. Jadi di sini merupakan bagian inspeksi mobil. Jadi teman-teman harus ngecek detail ya, supaya pada saat kita ngembaliin mobilnya itu nggak ada masalah. Kalau bisa teman-teman juga rekam nih sesuai dengan gimana kondisi mobilnya pada saat kita ngambil nih, supaya nggak berbeda nanti di akhir. Dari hal-hal kecil aja, misalnya seperti lampunya apakah nyala dengan normal, terus catnya apakah ada yang lecet atau sebagainya, apakah ada yang rusak. Karena kalau misalnya pada saat ngembaliin lampunya itu misalnya ada yang rusak, itu teman-teman biasanya diminta ganti rugi ya. Apalagi kalau misalnya lecet nih. Oke, jadi seperti itu dia. Ini dia untuk interior dari Suzuki Solio yang tadi aku inspeksi ya di luarnya. Oke, cukup menarik ya. Speedometernya ada di tengah dashboard nih. Nah, jadi seperti itu dia untuk cara rental mobil di Jepang ya teman-teman. Cukup praktis dan juga nggak ramai ya teman-teman. Dan kita pada saat ngambil mobilnya juga bensinnya penuh. Dan sekarang gimana sih cara booking online-nya? Jadi seperti ini dia guys. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada dua kolom ya. Ada kolom keberangkatan, di sini ada pilih area. Misalnya teman-teman mau ambil mobilnya di daerah apa, Hokkaido, Tohoku atau Kyushu atau yang lain-lain, itu bisa teman-teman pilih ya.
Dan juga ada kantornya nih, misalnya aku pilih Kyushu, terus kantornya itu cabang atau outletnya itu teman-teman mau di bagian yang mana, misalnya Oita, Beppu, Yufuin, itu ada banyak banget. Nanti teman-teman sesuaikan di mana teman-teman mau ambilnya ya. Jadi seperti ini dia. Udah ada informasi juga, teleponnya, jam buka, alamatnya, dan juga peta detailnya ya. Di sini juga ada tanggal dan waktu keberangkatan. Jadi ini kapan teman-teman mau pick up dan juga pokoknya pick up mobilnya tanggal berapa dan juga jam berapa. Seperti itu teman-teman bisa sesuaikan di sini. Jadi informasinya benar-benar lengkap banget ya guys. Misalnya aku pilih tanggal 21 jam 9 mungkin ya. Jadi seperti itu ya, karena jam 9 itu start bukanya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, di bagian kanan sini ada kolom kembali. Jadi di mana teman-teman mau kembaliin mobilnya. Jadi ini bisa disesuaikan sama seperti tadi cara ngisinya teman-teman. Jadi aku tetap di Kyushu dan juga aku mau ngembaliin di daerah Beppu. Jadi teman-teman bisa lihat juga untuk informasi jam buka, tempat, dan juga petanya. Misalnya aku klik petanya seperti ini dia. Tunggu sebentar dan ini dia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena di sini detail banget ya. Dan juga Nippon Rent a Car ini itu outletnya benar-benar dekat banget sama station biasanya ya. Jadi kita setelah taruh mobil bisa langsung ke stationnya. Dan di sini juga ada tanggal dan waktu pengembalian mobilnya ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan di tanggal berapa dan di jam berapa teman-teman ingin mengembalikan mobilnya di outlet yang teman-teman pilih ya. Misalnya seperti aku ya, di sini aku mau kembaliin tanggal 21 jam 7 malam ya, karena dia itu tutupnya jam 7 malam. Jadi itu udah mentok ya. Di sini ada jenis kendaraan, jadi di sini aku tampilin hanya kelas mobil yang tersedia yang akan ditampilkan di next page-nya ini ya. Jadi di next page ini kita akan pilih mobilnya. Di sini ada check-in cepat ya. Jadi karena lebih membersihkan waktu, aku akan menggunakan layanan tersebut. Jadi nanti dikasih kode bookingnya. Di sini juga ada beberapa opsi, teman-teman bisa juga request misalnya kursi bayi, kursi anak, atau wheelchair ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan di sini, benar-benar lengkap banget ya. Di sini juga ada asuransi, pilihan asuransi. Jadi kalau teman-teman nggak memerlukan itu, nggak usah dicentang. Dan di sini juga ada agreementnya, syaratnya menggunakan rental car di sini. Jadi kalau sudah setuju, teman-teman klik setuju dan langsung pilih kelas kendaraan. Teman-teman bisa pilih kelas kendaraan, pastikan untuk keberangkatan dan juga pengembaliannya udah sesuai sama yang teman-teman isi dari awal ya, mulai dari tempatnya, tanggalnya, dan juga pilihan dari mobilnya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi kita langsung aja pilih kelas mobilnya. Teman-teman di sini sesuaikan sama kebutuhan teman-teman juga untuk mulai dari kapasitas penumpangnya, maksimal berapa orang, terus kapasitas bagasinya atau kapasitas tasnya itu benar-benar beragam. Jadi jangan sampai salah pilih ya, karena itu nggak bisa tukar mobilnya ya kalau misalnya teman-teman salah pilih. Jadi di sini aku rencana menggunakan yang kelas S. Jadi yang available itu yang non smoking. Jadi nggak boleh ngerokok di dalam mobilnya ya. Nanti kita klik aja di sini. Kebetulan mobil yang aku gini itu 5 penumpang ya kapasitasnya. Dan untuk pilihan mobilnya juga itu acak ya teman-teman. Jadi di sini juga ada informasi pelanggan, kita perlu masukin di sini ya. Mulai dari nama pelanggan. Kalian bisa masukin nama kalian di sini ya, di bagian nama pelanggan. Nah, jadi di bagian furigana ini teman-teman bisa kembali ketikkan nama teman-teman tapi menggunakan huruf kana ya teman-teman. Jadi seperti itu dia untuk yang diisi di furigana ini ya, jangan sampai salah untuk namanya teman-teman. Terus di bagian kolom alamat email ini teman-teman bisa masukin alamat email teman-teman ya. Misalnya itu nama teman-teman, alamat email teman-teman. Jadi seperti itu. Yang pasti ini alamat email seperti itu ya. Jangan sampai salah isi.
Dan terus di bagian bawah sini itu alamat email, masukkan kembali. Jadi teman-teman masukkan kembali alamat email yang udah teman-teman masukin di atas ya. Ini tuh kayak konfirmasi kembali gitu supaya nggak salah ketik ya. Selanjutnya di bagian detail kontak, di sini teman-teman bisa masukin nomor HP teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini nomor HP ya, nomor HP teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan kembali alamat teman-teman di Jepang ya di kolom alamat ini. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya di bagian yang paling bawah ya, yaitu jumlah orang. Jadi teman-teman bisa masukkan berapa jumlah penumpang yang akan masuk ke mobil ini. Misalnya dewasa ada berapa orang termasuk drivernya sendiri. Terus untuk anak-anak itu totalnya berapa orang. Jadi seperti itu teman-teman bisa sesuaikan sama penumpang yang akan masuk ke mobilnya ya. Jadi memang sesuai kapasitas ya, emang udah dihitung dari awal ya, seperti itu teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman isi, selanjutnya teman-teman bisa double check kembali semua data teman-teman, dan jika sudah teman-teman scroll ke bawah dan di sini klik konfirmasi informasi pelanggan ya. Jadi teman-teman bisa klik di sini. Nanti dia akan redirect ke next page-nya ya. Jadi ini dia. Teman-teman bisa baca kembali untuk keberangkatan dan kembalinya, terus untuk biaya dari rentalnya berapa. Ini satu hari ini di angka 5.800-an yen aja ya. Cukup oke lah kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke desa sehari aja ya. Nah, terus di bagian bawah sini ada kode autentikasi ya. Jadi tadi teman-teman emang sempat masukkan alamat email ya. Jadi di sana akan dikirimkan kode. Maka dari itu emailnya nggak boleh salah ya tadi. Jadi tunggu sebentar, teman-teman bisa cek emailnya. Kalau memang nggak ada di inbox, teman-teman bisa lihat di spam, dan nanti teman-teman bisa masukin untuk kode verifikasi yang sudah dikirimkan ke alamat email teman-teman ya. Oke, seperti itu dia. Jika sudah, kita klik ke pemesanan instan. Kita klik dan ini dia. Jadi teman-teman akan diberikan nomor reservasi ya teman-teman. Jadi pada saat teman-teman datang ke outlet seperti yang ada di video aku di awal itu, teman-teman bisa tunjukkan nomor reservasi yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa screenshot aja ya dan tunjukkan kepada petugas resepsionisnya. Ini nomor reservasinya, dan kalau memang diminta driver license, teman-teman tunjukkan aja driver license-nya. Jadi seperti itu untuk cara booking mobil, cara rental mobil di Jepang ya teman-teman. Jadi benar-benar mudah banget kan. Oke, seperti itu dia video aku kali ini tentang tutorial cara booking mobil di Jepang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa banget tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu teman-teman masih bingung sama penjelasan aku. Oke, itu dia. See you in next video. Bye-bye.